Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Bos Anime. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bosku. Nah, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah anime yang super seru banget nih. Anime ini berjudul Enride. Anime ini menceritakan tentang kehidupan manusia di inti bumi yang jauh berbeda dengan peradaban di permukaan. Suatu ketika, Sun secara tidak sengaja terlempar ke Endora, yaitu peradaban di dalam inti bumi. Di sana dia harus terlibat intrik politik yang sangat seru. Selain itu, ternyata Endora juga sedang dalam ambang kehancuran karena energi penopang kehidupan diam-diam disedot keluar oleh orang permukaan. Nah, pasti seru banget nih ceritanya. Gimana, udah penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Sun adalah seorang bocah sekolahan yang terobsesi dengan kristal. Emaknya adalah mantan arkeolog, sementara bapaknya adalah peneliti di perusahaan terkemuka. Setiap pagi pas berangkat sekolah, Sun selalu mampir ke toko kristal. Dia akrab banget dengan penjaga toko dan selalu membahas mengenai kristal bersama-sama. 何これこっちがルチルスでしょでこれは Setelah puas memperhatikan kristal, Sun pun lanjut ke sekolah. Di sekolah pun dia selalu memikirkan tentang kristal. Menurutnya ada semacam dunia yang bisa dia lihat saat menatap kristal. Dan untuk beberapa saat, Sun berharap terhisap ke dunia tersebut. Suatu malam, Sun dan juga emaknya lagi nunggu bapaknya pulang. Hari itu adalah ulang tahun bapaknya, tetapi si bapak masih sibuk di kantor. Karena tidak juga pulang, Sun pun pergi ke perusahaan bapaknya bekerja. Dia memiliki akses khusus untuk masuk ke ruangan bapaknya. お迎えに来ましたよっと Seperti yang dia duga, ruangan bapaknya kosong, tidak ada siapa-siapa. Menariknya lagi, di sana ada sebuah kristal misterius. Sun pun mendekatinya dan sesuatu terjadi. Kristal itu melayang dan memancarkan cahaya misterius. Setelahnya sebuah portal menuju dunia lain terbuka. Kristal itu melesat ke tubuh Sun, sementara Sun terlempar masuk ke dalam portal. Di dunia seberang, Pangeran Emilio menyelinap ke kamar Raja Delzen, yaitu orang yang merebut tahta ayah Emilio. Dia mencoba membunuhnya saat Delzen tertidur. Namun Delzen tiba-tiba bangun dan menghentikan serangannya. Keduanya pun bertarung menggunakan senjata sakti yang muncul dari dada masing-masing. Setelah gelut, Emilio berhasil dikalahkan. Dia pun dikurung di penjara bawah tanah. Saat itulah portal terbuka dan Sun pun muncul dari baliknya. Belum juga mereka kenalan lebih lama, para penjaga langsung datang. Mendadak senjata misterius muncul dari dada Sun. Emilio pun terkejut dan sadar kalau itu adalah senjata terselubung. Dia pun meminta Sun untuk menggunakannya. Dan dalam sekali jebret, Sun berhasil mengalahkan para penjaga sekaligus menjebol penjara Emilio. Setelahnya mereka berdua kabur dari penjara itu. Di luar, mereka pun dihadang oleh manusia singa. Keduanya kewalahan menghadapi si manusia singa. Sampai akhirnya mereka berdua pun terlempar dan jatuh ke sungai yang arusnya deras. Untungnya Emilio familiar dengan sungai itu. Dia pun membawa Sun menepi, memasuki goa tersembunyi, dan muncul dari sebuah sumur di tengah hutan. Setelahnya mereka pun bertemu dengan cewek yang sudah menanti Emilio sejak tadi. Cewek itu bernama Alicia. Dia ditemani oleh makhluk kecil yang bernama Valarion. Sambil pergi menyusuri hutan, Sun pun diberitahu kalau dia berada di Endora. Dia pun disebut dengan istilah manusia permukaan oleh Emilio. Setelah menyusuri hutan sepanjang malam, akhirnya pagi pun tiba. Sun kaget pas melihat kristal raksasa di atas sana yang berfungsi seperti matahari. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Tujuan kepergian mereka adalah rumah Pascal, seorang mantan peneliti di istana yang sudah melarikan diri. Di perjalanan, mereka dihadang oleh babi hutan bertanduk kristal. Emilio pun menghadapinya.
Sun juga beraksi menggunakan pusaka terselubung dan berhasil menumbangkan babi itu. Apesnya, babi lain tiba-tiba muncul dan menyerang. Saat itulah Valarion berubah menjadi seperti naga raksasa dan menghajar si babi hutan. Tidak lama kemudian, Pascal muncul dan menyambut mereka. Rombongan itu pun pergi ke kediaman Pascal. Di sana, Sun diberitahu kalau Endora adalah dunia di dalam inti planet bumi. Kristal di atas yang berperan sebagai matahari disebut dengan Adamas. Kristal itu terhubung dengan kutub kami dan menyerap sinar serta panas matahari untuk disalurkan ke Endora. Saat malam, kristal itu menggunakan sisa-sisa energi matahari dan berubah seperti bulan. Sun pun diberitahu kalau dulu Endora dan juga permukaan terhubung oleh kota Babylon. エンドラと地上を結んでいたのはバビロンという町だ。 Kota itu ada di Andorra dan di permukaan. Namun sejak Babylon hancur, kedua dunia pun terpisah. Meskipun begitu, raja saat ini yaitu Delzane sedang mencoba mengembangkan perangkat Babel di reruntuhan Babylon. Dengan perangkat itu, kedua dunia bisa terhubung. Pascal adalah ilmuwan yang menciptakan Babel. Namun dia memutuskan untuk menyudahi penelitiannya dan minggat dari istana. Selain itu, orang di Andorra juga ada yang bisa menggunakan senjata terselubung. Tidak semuanya bisa, ada juga orang seperti Pascal yang tidak bisa menciptakan senjata terselubung. Alicia sendiri memilikinya, dan ternyata Valarion adalah senjata terselubungnya. Masih menjadi pertanyaan kenapa Sun yang orang permukaan bisa menciptakan pusaka terselubung itu. Setelahnya, Sun ingin pergi ke Babylon agar bisa kembali ke permukaan. Bersamaan dengan itu, pasukan kerajaan sudah menyerbu tempat itu. Pascal pun mengangkat rombongan itu dengan kendaraan terbang, lantas melesat meninggalkan para pasukan kerajaan. Tujuan mereka adalah Babylon, tempat di mana Babel belum juga selesai dikembangkan oleh ilmuwan yang menggantikan Pascal. Bukannya ke Babylon, tapi Pascal mau membawa rombongan ke pedalaman hutan. Mereka mendarat, kemudian pergi ke sebuah goa yang menjadi tempat persembunyian lain dari Pascal. Di dalam goa itu mereka bakal aman dari pengejaran musuh. Sambil menghabiskan waktu, Pascal pun mengobrol dengan Emilio di luar goa. Mereka membahas mengenai rencana sang raja untuk menghubungkan kedua dunia. Menurut Pascal ada alasan kenapa kedua dunia tidak terhubung. Bagi permukaan, dunia bawah selalu identik dengan neraka dan juga tanah kehancuran. Meski begitu, bagi yang sudah pernah mengetahui keberadaan Endora, mereka akan menganggapnya sebagai surga. Saat Pascal menjadi peneliti di istana, dia memutuskan untuk menghentikan proyek Babel. Dia mendapatkan firasat kalau kedua dunia terhubung, bencana bakal datang mengikuti. Namun bagi seorang ilmuwan, hal seperti itu tidak bisa diterima. Dia pun mencoba memperingatkan sang raja namun tidak digubris. Karenanya, Pascal memutuskan pergi dari istana sambil mengotak-atik sistem Babel. Dengan kecerdikannya, bakal sangat sulit agar Babel bisa diaktifkan. Dengan kondisi mereka saat itu, Pascal berencana pergi ke Babylon. Dia akan menghancurkan Babel setelah mengantarkan Sun pulang. Dia juga memberitahu bahwa sang raja pasti sedang dalam perjalanan menuju Babel. Habis itu, mereka berdua pun kembali ke goa. Pascal berencana mencari perbekalan untuk mereka di kota. Karena dia sedang buron, maka dia melakukan penyamaran. Dia bilang kalau dia tidak kembali setelah lama pergi, Sun dan juga yang lainnya harus pergi ke kota Megiddo. Habis itu, Pascal pun pergi mencari perbekalan. Seperginya Pascal, Sun diajak ngobrol berduaan oleh Emilio. Dia berencana untuk mengalahkan sang raja dan dia butuh bantuan Sun. Mereka akan beraksi nanti malam tanpa melibatkan Alicia. Emilio mengklaim kalau dia memiliki rencana. Habis itu, keduanya pun pergi berburu babi. Setelah mendapatkan babi, mereka pun memasaknya. Dan malam pun tiba. Setelah Alicia tertidur, Emilio dan juga Sun mengendap-endap pergi. Ternyata Emilio mengajak Sun ke kawasan Ignaught untuk mencari bala bantuan. Namun mereka malah dikepung oleh orang-orang Ignaught saat mengintai lokasi sekitar.
Emilio berkata bahwa dia sengaja pergi ke sana untuk meminta bala bantuan dari Ignaught. Dia berencana membunuh sang raja. Karena itu dia ingin bertemu dengan pemimpin Ignaught. Pria bernama Demetrio pun muncul dan penasaran dengan rencana Emilio. イグナーツのデメトリオだ。さて、エンドラの王 Habis itu mereka pun pergi ke kawasan pemukiman Ignaught. Ternyata para Ignaught adalah pembelot yang ingin menggulingkan rezim saat ini. Meski begitu, Demetrio dan juga gengnya tidak punya alasan untuk membantu Emilio. Saat ditanya apa yang akan dilakukan oleh Emilio setelah membunuh raja, Emilio malah tidak bisa menjawab. Emilio pun langsung diejek oleh semua orang di sana karena tidak punya rencana apapun. Mengamuk, Emilio pun menyerang Demetrio dengan senjata terselubung. Hebatnya, Demetrio bisa bikin Emilio nyungsep meski tanpa menggunakan senjata terselubungnya. Setelahnya, Sun berkata kalau Emilio bakal menjadi raja menggantikan raja saat ini setelah dia berhasil membunuhnya. Demetrio pun tertarik dengan jawaban Sun. Dia dan juga orang-orang Ignaught akan menilai apakah Emilio layak menjadi raja mereka atau tidak. Begitu dinyatakan layak, maka Ignaught akan secara sukarela menjadi pedang bagi Emilio. Sejak hari itu, Emilio dan juga Sun tinggal bersama para Ignaught. Mereka diminta melakukan pekerjaan harian seperti mencuci pakaian dan juga semacamnya. Di sisi lain, Pascal kembali setelah berbelanja. Di gua, Alicia ngambek karena Sun dan juga Emilio pergi tanpa memberitahunya. Setelah itu, Pascal pun pergi bersama dengan Alicia untuk menyusul Sun dan juga Emilio. Di sisi lain, Sun dan juga Emilio malah berantem karena perbedaan prinsip. Keduanya pun saling tonjok. Sementara Demetrio dan juga gengnya cuma nonton. Setelah saling gebuk, baik Sun dan juga Emilio langsung ambruk tidak sadarkan diri. Setelah Sun dan juga Emilio sadar, mereka pun ikut rapat bareng Demetrio. Jika ingin membunuh raja, maka mereka masih kekurangan pasukan. がほとんどね。仲間にできれば戦力も増えるが Karena itu mereka harus mendapatkan bantuan tambahan lagi. Celakanya hampir sebagian besar pasukan bangsawan berpihak ke istana. Meski demikian, semakin ke utara, pengaruh istana semakin mengecil. Saat itulah Demetrio berkata bahwa mereka bisa meminta bantuan para Zosian. Emilio pun menolaknya karena Zosian adalah setengah manusia dan setengah binatang yang bengis. Sang raja menggunakan para Zosian sebagai pengawal di istana. Sun pun ingat pernah bertarung melawan manusia singa pas di pelarian dari penjara. Demetrio kemudian berkata bahwa para Zosian sudah lama ditindas. Jika bisa bernegosiasi dengan para Zosian, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Meski begitu, memang bakal sangat sulit untuk meyakinkan para Zosian untuk bangkit dan melakukan revolusi. Namun Demetrio tetap yakin mereka bisa melakukannya. Malam itu juga, pas mau tidur di pohon, Demetrio mengenang masa lalunya. Dulu dia berteman dengan seorang Zosian bernama Lucio. Mereka sangat akrab sejak kecil. Namun suatu hari saat ingin menyelamatkan Zosian dari kekejaman manusia, Lucio malah ikutan dikebukin. Lucio pun terbunuh karena menderita luka yang parah. Besoknya, pasukan Zosian yang dikirim ke istana sudah sampai ke kawasan Ignaught. Pertempuran pun terjadi. Sun pun melawan manusia singa yang menyerangnya tempo hari. Saat terdesak, dia dibantu oleh Emilio yang datang tepat waktu. Keduanya pun bersama-sama melawan manusia singa. Namun mereka masih tidak cukup kuat. Saat itulah secara mengejutkan, senjata terselubung milik Sun berevolusi. Wujudnya berubah dan dia bisa menyudutkan si manusia singa. Bersamaan dengan Emilio, Sun pun menebas manusia singa dan membuatnya mundur. Di sisi lain, Demetrio dan juga gengnya juga berhasil memukul mundur para pasukan dari istana. Saat sedang bertarung melawan satu anggota musuh yang tersisa, mendadak sebuah cahaya bersinar terang dari langit. Alicia dan juga Pascal muncul di depan Sun dan juga Emilio. Ternyata cahaya tadi adalah ulah dari Pascal. Setelahnya, Pascal pun mengomeli Emilio karena bergabung dengan kelompok pemberontak. 知れない連中と共にいるとなればな。 Habis itu, Emilio dan juga Sun pun berpisah dengan rombongan Demetrio dan bergabung dengan Pascal serta Alicia. Malam harinya,
Pascal ngomelin Emilio lagi. Setelah tahu kalau Emilio ingin membunuh sang raja, Pascal pun memintanya untuk berpikir ulang. Belum tentu kalau ayah kandung Emilio dibunuh oleh sang raja. Lagi pula sang raja sudah merawat Emilio sejak kecil. Namun Emilio bodoh amat dan tetap ingin membunuh raja. Di sisi lain, Sun kemudian pergi ke sebuah desa. Di sana dia nyamperin rombongan Demetrio. Dia pun menjelaskan situasi yang terjadi. Ternyata Demetrio pun setuju untuk pergi ke Babylon bersama dengan Sun. Meski jalannya terjal dan berbahaya, tetapi karena raja sedang menuju ke sana, maka Demetrio akan memanfaatkan keadaan itu. Setelahnya, Sun pun mengajak geng Demetrio untuk bergabung dengan Pascal dan juga yang lainnya. Mereka pun sepakat akan pergi ke Babylon bersama-sama. Mereka menghabiskan malam bersama. Dan paginya setelah bersiap-siap, mereka pun segera berangkat meninggalkan tempat itu. Perjalanan rombongan Sun akhirnya sampai ke kota pelabuhan terbesar di Andorra, yaitu Amadeus. Untuk menuju ke Babylon, mereka harus menyeberangi lautan yang membentang di depan sana. Di perjalanan, mereka akan menemukan sebuah pulau tempat para Zozian tinggal. Sebelum berlayar, rombongan itu memutuskan untuk beristirahat di kota itu. Pas sampai penginapan, Sun pun langsung tertidur di kasur. Namun karena penasaran dengan kota itu, dia pun keluyuran bareng dengan Emilio dan juga Alicia. Mereka pergi ke sana-sini, mencoba ini itu, dan makan berbagai jenis makanan. Dan akhirnya dia kecopetan. Emilio kemudian lari mengejar si pencopet yang ternyata adalah bocil. Di sebuah gang, Emilio berhasil menangkap bocil itu. Namun Sun malah merasa iba pas melihat kondisi bocah pencopet itu yang terlihat sangat menderita. Alicia pun meminta agar Emilio melepaskan bocil itu. Habis itu, Sun dan juga dua temannya malah membantu para bocil yang kelaparan di sekitar kota. Mereka bahkan main bareng sampai sore. Setelah hari menjadi gelap, mereka bertiga bergegas pulang. Di perjalanan sebuah serangan muncul. Sun dan juga Emilio segera menciptakan senjata terselubung mereka. Tidak lama kemudian, seorang gadis kecil bernama Miska datang. Dialah yang melancarkan serangan tadi. Miska pun melanjutkan serangannya. Dia menyerang tanpa memiliki emosi dan tujuannya hanyalah membunuh sang pangeran. Sun dan juga Emilio kewalahan menghadapi Miska. Saat hampir celaka, Demetrio dan juga gengnya datang menolong. Demetrio pun bertarung melawan Miska. Dan ternyata Miska adalah asasin, yaitu bocah yang otaknya sudah dimanipulasi dan diberi tujuan untuk membunuh. Demetrio pun menghancurkan pengekang di leher Miska, kemudian menawarinya kebebasan. Meski ragu, akhirnya Miska pun mau bergabung dengan geng Demetrio. Mereka semua kembali ke penginapan dan kemudian beristirahat. Besoknya mereka semua melanjutkan perjalanan. Demetrio pun sudah mendapatkan kapal dan mereka pun siap untuk berlayar. Kapal yang mereka dapatkan adalah kapal yang reot dan tidak bagus sama sekali. Namun kapal seperti itu yang mereka butuhkan agar tidak terlalu menarik perhatian istana. Mereka pun berlayar. Badai dahsyat mereka tembus dengan susah payah. Sun mabuk laut, sementara Miska latihan gelut bareng dengan Demetrio. Sampai akhirnya mereka pun berlabuh di pulau tempat para Zozian berada. Mereka disambut sekawanan Zozian yang dipimpin oleh Gradido. Para Zozian sangat anti dengan manusia dan langsung mengepung mereka. Dalam sekejap rombongan itu sudah ditangkap dan diikat. Setelahnya Demetrio pun mengatakan niatnya. Dia ingin meminta bantuan Zozian untuk melawan istana. Namun sayangnya para Zozian tidak percaya dengan niat tersebut. Gradido berkata agar ucapan itu dapat dipercaya, Demetrio harus mengorbankan nyawanya. Demetrio dengan tenang menerima hal itu. Dia pun berkata bahwa tanpa dirinya revolusi akan tetap terjadi. Seorang Zozian melakukan eksekusi, namun rekan Demetrio bangkit dan menghentikan serangan itu. Para Zozian pun mengamuk dan ingin gelut. Namun Gradido mengaum dan meminta mereka untuk diam. Setelahnya, Gradido salut dengan Demetrio. Para manusia pun dilepaskan, dan Gradido langsung mengajak Demetrio untuk ngobrol. Pas sudah berduaan, Demetrio menjelaskan kalau dia tidak berencana meminta Zozian bertarung. Tujuannya hanya ingin menunjukkan kepada istana kalau anggota revolusi sudah semakin banyak. Dengan demikian, maka pihak istana tidak bisa berbuat banyak lagi. Demetrio juga mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi raja setelah menggulingkan rezim.
dia akan mencari sosok raja baru, meski sekarang belum dia tentukan siapa orangnya. Hari berikutnya, rombongan mereka pun berangkat menuju Babylon. Setelah menyeberangi lautan, akhirnya sampailah mereka di pulau besar tempat Babylon berada. Malamnya mereka pun menginap di kota terdekat. Demetrio bertemu dengan rekan-rekan sesama pemberontak di sana. Mereka semua pun kagum karena Demetrio bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Setelahnya, Demetrio berkata bahwa mereka bisa menemui raja dan bernegosiasi. Tujuannya adalah untuk melakukan revolusi tanpa pertumpahan darah. Meski begitu, Emilio merasa kalau hal itu tidak akan mungkin terjadi. Besoknya, mereka berangkat mendaki gunung bersalju. Mereka menembus badai salju yang melanda dengan dahsyat. Mereka terpaksa membuat tenda dan berhenti saat badai menerjang. Saat badai itu reda, mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat itulah rombongan mereka terjebak ke lubang yang ada di hadapan mereka. Rombongan itu pun nyungsep ke dalam sebuah goa yang penuh dengan kristal es. Celakanya, seekor naga es raksasa muncul dan kemudian menyerang mereka. Awalnya mereka mencoba melawan, namun begitu tahu kalau tidak mungkin menang, mereka memilih untuk minggat. Apesnya lagi, ada naga es lainnya yang muncul. Ternyata goa es itu adalah sarang naga. Rombongan Sun pun dikepung sekumpulan naga es yang merasa terancam. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi. Di saat-saat genting, Valarion berubah menjadi naga raksasa dan beradu semburan dengan naga lainnya. Seketika itu juga cahaya terpancar di segala arah. Di tengah banjir cahaya, Valorian mendadak bisa ngomong. Dia pun mengobrol dengan Alicia, Sun dan juga Emilio. Ternyata Valorian adalah bapaknya Alicia. Dulu dia adalah seorang pemburu. Setelah bertarung terus-menerus, senjata terselubung miliknya mulai berevolusi. Sampai akhirnya pas sudah ketemu dengan emaknya Alicia, si bapak pun tobat dan menjadi kuli. Suatu hari, emak Alicia dibunuh oleh bandit. Dia pun mengamuk dan si bapak langsung membalas dendam. Saat itu juga senjata terselubung miliknya berevolusi lagi. Hal itu malah membuat si bapak berubah menjadi senjata terselubung dan kesadarannya terperangkap di sosok Valorian. Sejak saat itu, Valorian selalu menemani Alicia kemana-mana. Cahaya pun menghilang dan para naga es pun menjadi kalem. Ternyata mereka hanya khawatir bakalan diserang sama rombongan Sun. Setelah semuanya menjadi jelas, para naga es pun langsung jinak. Mereka bahkan memberi tumpangan rombongan Sun untuk melanjutkan perjalanan menuju Babylon. Ternyata para naga tidak mengantar sampai ke Babylon. Setelah menurunkan rombongan, mereka pun bergegas kembali ke sarang mereka. Setelah itu, Sun dan juga gengnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat malam semakin larut, mereka pun mendirikan tenda yang menyantai mengelilingi api unggun. Sejauh ini belum ada tanda-tanda mereka mendahului rombongan raja. Namun hal itu mungkin karena raja mengambil jalur yang berbeda dari mereka. Setelahnya, rombongan itu pun beristirahat. Di sisi lain, raja diberitahu oleh ilmuannya kalau tidak lama lagi Babel akan bisa diaktifkan lagi. Meski harus menunggu sedikit lama, namun sang raja bersedia bersabar. Ilmuwan pun bertanya apa tujuan raja mengaktifkan Babel, namun raja tidak mau memberitahu. Setelahnya, rombongan Zozian yang dipimpin oleh si manusia singa bernama Ibelda datang. Mereka melapor kalau Sun dan juga gengnya sudah mendapatkan bantuan dari para Zozian. Raja pun terkejut mendengarnya. Meski begitu, dia memarahi Imelda karena mengabaikan perintahnya. Raja hanya memerintahkan mereka untuk mengintai dan bukannya menyerang. Setelah itu, Imelda pun pergi dari tenda raja. Sambil menjauh, dia dan juga gengnya mulai penasaran sebenarnya apa yang menjadi tujuan raja mengaktifkan Babel. Besoknya, Sun bangun dan pergi keluar dari tenda. Di luar, Demetrio sedang mengobrol dengan mas-mas yang merupakan geng pemberontak juga. Ternyata mas-mas itu mengabari kalau makin banyak pasukan yang mendukung pemberontakan. Dengan demikian, jika memang harus terjadi pertumpahan darah, maka Demetrio dan juga gengnya bisa menandingi kekuatan sang raja. Di sisi lain, Pascal ternyata sedang menyelidiki kasus terkait Endora. Seorang ilmuwan muda di fasilitas itu menemuinya dan memberikan kabar buruk. Ternyata sesuatu yang disebut dengan partikel terselubung tengah mengalami penurunan drastis. Menurut ilmuwan itu, partikel terselubung adalah inti dari Endora. Jika semakin menipis, maka Endora akan runtuh.
Dalam proses berkurangnya partikel terselubung, ternyata dimulai sejak sang raja bertahta. Karenanya Pascal dan juga ilmuwan itu segera tancap gas menuju Babylon. Di sisi lain, Sun dan juga rombongannya sudah melanjutkan perjalanan ke Babylon. Di depan sana Babylon sudah terlihat. Di Babylon sendiri, sang raja dan para anak buahnya sudah bersiap mengaktifkan Babel. Rombongan Sun sudah sampai di Babylon. Di hadapan mereka, terdapat banyak sekali menara, namun hanya ada satu menara yang bisa menuju Babel. Mereka pun masuk ke menara yang benar. Setelahnya, mereka menuruni sebuah tangga menuju bawah tanah. Di ujung tangga itu, mereka dihadapkan dengan dinding yang sangat tinggi. Rombongan itu pun harus mendaki dinding super tinggi itu. Dan begitu sampai di puncak dinding, mereka harus menuruni dinding itu dengan tali. Pas semua anggota sudah turun, Emilio dan juga Demetrio mengobrol. Demetrio pun bilang dia tidak ada niatan membunuh raja. Dia hanya ingin bernegosiasi dan tidak menggunakan kekerasan. Namun Emilio tidak peduli. Dia hanya ingin membalas dendam kepada sang raja. Setelah itu Emilio duluan turun pakai tali. Sesampainya di bawah, mereka pun dihadapkan dengan labirin. Mereka yakin di seberang labirin adalah tempat Babel berada. Saat mereka masuk ke labirin, mendadak rombongan Imelda menyergap. Pertarungan pun terjadi di sana dan para rombongan terpisah-pisah. Saat bertarung, mendadak Demetrio mengetahui kalau salah satu rekannya yaitu Louis adalah pengkhianat. Sejak awal, Louis adalah mata-mata dari geng Imelda. Alasannya cukup simpel, yaitu karena dia butuh duit. Tetapi Demetrio tidak marah. Malahan dia meminta Louis untuk membunuhnya saja biar dapat duit dari istana. Di sisi lain, Sun, Emilio, dan juga Alicia sampai di sebuah tempat misterius. Di hadapan mereka ada portal menuju Babel, dan tanpa basa-basi, Emilio pun langsung melesat menembus portal tersebut. Di seberang portal, sang raja sedang menyaksikan kebangkitan Babel. Dia pun bersyukur karena impiannya selama ini akhirnya akan terwujud. Saat itu juga Emilio muncul di sana. Di labirin, Louis masih bertarung melawan Demetrio. Memanfaatkan hal itu, Imelda dan juga gengnya memutuskan untuk pergi dari sana. Sambil bertarung, Demetrio pun mencoba meyakinkan Louis untuk kembali lagi ke kelompoknya. Setelah ngamuk selama beberapa saat, akhirnya Louis pun menyerah dan bergabung lagi bersama Demetrio. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Babel. Sementara di Babel, Emilio maju dan menyerang sang raja. Keduanya bertarung mati-matian, sementara sang ilmuwan mulai mengaktifkan penghubung dua dunia. Sambil bertarung, raja bertanya apa yang akan dilakukan Emilio setelah membunuhnya. Namun Emilio enggan menjawab, dan dia pun maju terus sambil melancarkan tebasan-tebasan mautnya. Di tempat lain, Imelda malah mengejarkan rekannya sesama Zozian. Ternyata selama ini dia ingin beraksi sendiri. Setelah menghabisi rekan-rekannya, dia pun melesat maju menuju Babel. Kembali ke pertarungan Emilio, samar-samar dia mengingat wajah ayahnya. Namun dia pun kaget saat yang muncul adalah wajah sang raja saat ini. Bersamaan dengan itu, cahaya pun terpancar, tanda bahwa gerbang dua dunia sudah tercipta. Emilio pun tidak tahu kalau sang raja ingin pergi ke permukaan. Tidak lama kemudian, Sun muncul di sana. Dia mencoba menghentikan Emilio untuk membalas dendam. Belum juga semuanya kelar, mendadak Imelda nongol di sana dan bikin situasi makin runyam. Sementara itu, Pascal dan juga ilmuwan muda akhirnya sampai di Babylon. Mereka pun bergegas masuk melintasi labirin untuk pergi ke Babel. Di sekitaran Babel, Imelda maju menyerang Emilio. Namun sang raja berusaha mati-matian melindungi Emilio. Dan pada akhirnya, sang raja terkena tikaman Imelda saat hendak melindungi Emilio. Melihat raja tumbang, Emilio pun langsung merasa sedih. Bersamaan dengan itu, Imelda melompat ke dalam cahaya penghubung dua dunia. Ketika cahaya itu menghilang, sosok Imelda pun ikut lenyap. Pascal dan juga rombongan lainnya sampai di ruangan itu. Melihat raja sekarat, Pascal pun bergegas mendekatinya. Nyawa sang raja tidak bisa diselamatkan lagi, dan Emilio pun menangisi kematiannya. Setelahnya, mereka semua pun pergi meninggalkan Babylon dengan penuh rasa duka. Sebelum pergi, Pascal sempat memeriksa keadaan Babel. Dia bertanya-tanya setelah Babel tidak lagi berfungsi apakah partikel terselubung akan berhenti menurun atau tidak.
Namun untuk mengetahuinya dia butuh melakukan penelitian yang lebih mendalam. Di sisi lain, Demetrio dan juga gengnya pun cabut duluan. Louis masih merasa canggung dengan situasinya, namun Demetrio menyambutnya dengan terbuka. Di luar menara, Emilio lagi duduk merenung. Sun pun menemuinya dan mengajaknya mengobrol. Meski dia gagal kembali ke permukaan, setidaknya dia berhasil membuat Emilio tidak membunuh sang raja. Saat itulah Emilio curhat tentang sang raja. Saat melihatnya tadi, dia merasa ada kerinduan yang selama ini dia rasakan kepada sosok ayahnya. Alasan Emilio ingin membalas dendam adalah karena dia percaya kalau sang raja sudah membunuh ayahnya. Namun setelah memikirkan baik-baik ucapan Pascal tempo hari, Emilio sendiri mulai ragu. Dia tidak pernah tahu keberadaan akan kematian ayahnya. Dia hanya percaya kalau ayahnya dibunuh oleh raja. Dia hidup dan berjuang untuk membalas dendam, dan setelah raja meninggal, kini dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setelahnya, dia dan juga Sun pun berjalan-jalan keliling tempat itu. Sampai akhirnya suasana hati Emilio mulai membaik. Mereka pun bergegas menemui Alicia yang sejak tadi mengkhawatirkan keduanya. Pascal masih mencoba menyelidiki mengenai bubble. Tidak ada tanda-tanda bahwa sistem bubble bekerja dengan seharusnya. Bubble juga tidak dapat diaktifkan lagi. Dan hal itu membuatnya penasaran apakah Imelda berhasil dikirim ke permukaan atau tidak. Namun untuk mengetahuinya mereka harus ke permukaan. Dia dan juga ilmuwan muda pun mulai curiga kalau sebenarnya terjadi sesuatu di permukaan sana. Sementara itu, Emilio menemui Demetrio di luar menara. Dia berkata bahwa sejak kematian raja, dia kehilangan tujuan hidupnya. Demetrio pun berkata bahwa revolusi belum berakhir, malahan baru saja dimulai. Kabar mengenai kematian raja pasti sudah menyebar saat ini, dan karenanya berbagai wilayah di Endora akan dilanda konflik perebutan kekuasaan maupun aksi anarkis. Endora perlu pemimpin untuk mengendalikan seluruh wilayah, dan saat ini tidak ada sosok pemimpin sama sekali. Demetrio pun pergi meninggalkan Emilio dan bergabung dengan rombongannya. Tidak lama kemudian, Sun datang menemui Emilio. Dia mengajaknya latihan gelut agar Emilio melupakan rasa murungnya itu. Emilio pun menerima tantangan tersebut. Setelahnya, keduanya saling serang dengan senjata terselubung masing-masing. Di sisi lain, Demetrio mengadakan rapat dengan rekan-rekannya. Saat itulah mereka mendapatkan kabar kalau para Zozia di pulau mereka sedang dalam masalah. Armada kapal yang sangat besar sudah mengepung dan siap untuk menyerang. Demetrio pun tahu kalau itu adalah akibat dari kematian raja. Tidak ada lagi larangan untuk menyerang pulau tersebut. Sore hari pun tiba, dan Emilio serta Sun menyudahi pertarungan mereka. Keduanya pun bergabung kepada grup Demetrio dan ingin membantu konflik yang ada. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan Pascal. Waktu itu Pascal berkata kalau mereka mungkin akan menemukan jawaban atas misteri bubble di ibu kota. Menurutnya, ada sesuatu di permukaan yang menyebabkan sistem bubble tertutup. Entah sengaja ditutup dari permukaan atau sebab lain. Meski begitu, agar bisa mengetahui lebih detail tentang apa yang terjadi, Pascal harus kembali ke lab di ibu kota. Dia akan berusaha keras mencari cara untuk bisa memulangkan Sun. Setelahnya, mereka pun berangkat meninggalkan lokasi Babylon. Pertikaian pun terjadi di sepenjuru Endora. Para penguasa wilayah mulai bertindak semena-mena dan membuat para warga menjadi sengsara. Suatu ketika, saat pasukan bangsawan menyiksa warga, Demetrio dan juga rombongannya muncul. Mereka pun bertarung dan melindungi warga sekitar. Setelah melakukan pertarungan selama beberapa saat, pasukan bangsawan itu akhirnya berhasil dipukul mundur. Setelahnya, Demetrio dan juga gengnya berkumpul di rumah tetua desa. Demetrio menjelaskan kalau sejak kematian raja, seluruh daerah di Endora menjadi diselimuti konflik. Tujuan geng Demetrio adalah untuk meredakan konflik yang terjadi di seluruh tempat itu. Setelahnya, tetua desa berharap agar orang seperti Emilio mau menjadi raja. Dia yakin kalau Endora akan makmur jika dipimpin oleh Emilio. Namun Emilio sendiri masih ragu untuk mengambil alih tahta kerajaan. Malamnya, bangsawan setempat muak dengan geng Demetrio. Sambil makan masakan mewah di kastilnya, dia meminta kapten tentara untuk mempersiapkan penyerangan. Namun dia kaget saat melihat sang kapten ternyata sudah terbunuh. Dan pelakunya adalah sosok raksasa misterius yang sudah melakukan pembantaian di sepenjuru kastil.
Sosok tersebut pun langsung maju dan menyerang bangsawan tersebut. Besoknya, Demetrio dan juga gengnya pergi menuju kastil bangsawan terdekat. Saat sampai di sana, mereka kaget karena tempat itu begitu sepi. Bahkan saat mereka ke dalam, tidak ada siapapun di sana. Sampai akhirnya saat memasuki sebuah ruangan, mereka bertemu dengan sang bangsawan. Mereka pun kaget karena bangsawan itu sangat ketakutan. Dia pun menceritakan kalau ada monster buas yang mengamuk dan melakukan pembantaian. Saat itulah si monster muncul dan menghabisi sang bangsawan. Demetrio dan juga gengnya pun terkejut karena si monster adalah Imelda. Bukan seperti Imelda yang dulu mereka kenal, namun sosok itu sudah semakin buas dan memiliki banyak senjata terselubung. Imelda pun mengamuk dan dia menyerang rombongan itu. Demetrio dan juga gengnya kocar-kacir menghadapi amukan Imelda. Mereka pun terdesak dan terlempar keluar kastil. Imelda pun melanjutkan penyerangannya. Dia tidak bisa dihentikan dan nyaris saja mencelakai Demetrio. Untungnya rekan lama Imelda muncul dan kemudian menghentikannya. Dia adalah Guidoro, salah satu dari rekan Imelda yang gagal dibunuh. Keduanya bertarung dengan sengit, sampai akhirnya Imelda memutuskan untuk mundur sementara waktu. Setelah itu, Guidoro pun diajak bergabung ke geng Demetrio. Karena tidak punya tujuan lain, Guidoro pun mau bergabung dengan mereka. Hari berikutnya, rombongan Demetrio berlayar menuju Pulau Zozian yang masih dikepung. Untungnya para pengepung masih belum berhasil mencapai pulau akibat pertahanan pulau yang baik. Selama perjalanan, Pascal menjelaskan sesuatu mengenai bubble. Menurutnya, bubble hanya akan berfungsi jika kedua dunia sama-sama membuka jalan. Karenanya, meski jalur dari Endora dibuka, namun mustahil untuk menyeberang ke permukaan. Hal itu membuat Sun bersyukur karena belum jadi menggunakan bubble. Setelahnya, Pascal pun menjelaskan mengenai partikel terselubung yang berkurang dari waktu ke waktu. Dia menjelaskan bahwa jika hal itu terus berlanjut, maka Endora akan runtuh dan tidak bersisa. Apa penyebab hal itu terjadi masih belum diketahui sejauh ini. Karenanya, Pascal harus kembali ke ibu kota untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di kawasan Pulau Zozian. Pertarungan di lautan pun terjadi. Dengan mudah, geng Demetrio berhasil menumbangkan pasukan musuh yang menyerang. Setelahnya, mereka pun berlabuh di pulau dan bertemu dengan para Zozian di sana. Setelahnya, Demetrio memutuskan bahwa Gradio akan diberi kekuasaan atas wilayah utara saat konflik di Endora mereda. Emilio pun merasa hal itu akan sulit diterima oleh masyarakat karena Zozian selama ini dianggap brutal dan bengis. Namun dia pun tidak menolak keputusan dari Demetrio tersebut. Malamnya, Emilio menemui Pascal. Mereka pun membahas mengenai masa lalu raja yang sudah mati. Pascal berkata saat ayah Emilio bertahta, adiknya yaitu Delzen alias raja yang baru mati itu diberi kekuasaan wilayah utara. Pada masa itu, Bubble masih aktif beroperasi. Delzen yang berkuasa atas kawasan utara dengan leluasa mengeksplorasi Babylon. Pascal yakin kalau pada saat itu pula Delzen memulai pengamatannya terhadap Bubble. Besoknya rombongan itu pun berlayar meninggalkan Pulau Zozian. Petualangan mereka untuk kembali ke ibu kota dan meredakan konflik di sepenjuru Endora pun berlanjut. Rombongan Sun akhirnya sampai di ibu kota. Mereka pun masuk ke istana dan merasa heran karena istana sangat sepi. Hanya ada pasukan militer yang jumlahnya tidak seberapa dan beberapa pelayan. Aaron, salah satu petinggi militer, melaporkan keadaan kepada Emilio. Ternyata ada setengah dari pasukan yang ikut dengan raja ke Babylon dan tidak pernah kembali. Sepertinya mereka memutuskan menjadi perampok dan kabur setelah tahu kalau raja terbunuh. Sebagian besar prajurit di istana pun memutuskan untuk pergi karena tidak ada penguasa di Endora. Celakanya, Aaron dan juga para prajurit istana tidak menerima Demetrio dan juga gengnya dengan baik. Meski Emilio meyakinkan kalau geng Demetrio itu baik, namun kecurigaan tetap timbul. Kedua kubu pun selalu bersitegang. Di sisi lain, Sun malah diminta membantu para pelayan masak untuk makan malam. Karena tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Sun pun mau-mau saja. Sementara itu, Pascal dan juga Joseph, yaitu si ilmuwan muda, pergi ke lab dan memulai penelitian mereka. Mereka kemudian ditemui oleh ilmuwan senior Pascal yang sudah pensiun dan membuka toko roti.
Bersama-sama, mereka pun menyelidiki mengenai penurunan partikel terselubung di seluruh Endora. Tidak hanya di kawasan utara, bahkan di selatan pun partikel terselubung semakin menipis. Sementara itu, Emilio pergi keluyuran di istana seorang diri. Dia mendatangi ruangan singgasana dan tertegun menatap tahta kerajaan yang kosong. Demetrio pun menyamperin dia dan mengajak dia mengobrol. Sementara itu, sosok-sosok misterius bermunculan di kawasan istana. Pascal dan juga para ilmuwan menyadari kedatangan sosok-sosok misterius itu. Akhirnya pasukan istana dikerahkan termasuk geng Demetrio. Mereka semua maju dan bertarung melawan makhluk misterius yang menyerupai bayangan itu. Ternyata, semua sosok misterius itu berasal dari Ibelda. Sang monster buas itu muncul dan kemudian mengamuk. Para prajurit pun bahu-membahu untuk mengalahkannya. Sampai akhirnya, Ibelda memutuskan untuk mundur karena tidak memiliki peluang menang. Sejak saat itu, Aron dan juga pasukan istana mulai menerima geng Demetrio karena terbukti sangat jago gelut. Guirdo memimpin regu untuk mencari Ibelda karena si monster masih berkeliaran. Sementara itu, Pascal dan juga Joseph masih sibuk melakukan penelitian mereka. Lambat laun, efek penurunan partikel terselubung mulai terasa nyata. Pepohonan mulai layu, tanaman perkebunan juga mulai mati. Jika hal itu dibiarkan, maka penduduk Endora akan kelaparan. Demetrio dan juga yang lainnya mulai pusing mengatasi itu. Konflik kekerasan memang bisa diredam, namun mereka tidak mungkin mengatasi urusan alam. Sementara itu, Joseph menyarankan agar mereka mengevakuasi penduduk ke kawasan yang partikel terselubungnya masih banyak. Namun itu hanyalah solusi jangka pendek. Mereka butuh untuk mencari solusi jangka panjangnya. Setelah itu, Sun pun diajak Emilio pergi ke penjara bawah tanah. Di sana adalah tempat pertama kali Sun muncul. Namun meski sudah mencari ke sana-sini, mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sampai akhirnya secara tidak sengaja mereka berdua jatuh ke ujung jurang. Mengejutkannya lagi, ada sebuah tangga misterius menuju ruangan tersembunyi. Dan saat mereka berdua menyusuri ruangan tersembunyi itu, mereka bertemu dengan Zozian yang ditahan di sana. Zozian itu bernama Frama, dan dia sudah lama dipenjarakan oleh raja di sana. Pelakunya bukanlah Delzen, melainkan Alzrem, yaitu ayah kandung dari Emilio. Frama pun mengaku kalau dia adalah pengikut setia Alzrem. Namun karena sebuah fitnah, maka dia dijebloskan ke sana. Frama pun menceritakan kisah di masa lalu. Dulu ada seorang pria yang datang dari permukaan. Dari penampilan dan juga cara bicaranya, pria itu diyakini sebagai ilmuwan. Dan dalam sekejap, Alzrem menjadi akrab dengan pria itu. Bahkan si pria itu menawarkan berbagai bantuan seputar ilmu pengetahuan di Endora. Dia pun mengklaim bisa berpergian lintas dunia dengan mudah. Setelahnya, pria itu mengatakan kalau teknologi di permukaan sudah sangat canggih. Dan hanya dalam waktu singkat, Alzrem dan juga seluruh orang di istana dibuat takjub oleh kecerdasan pria itu. Di sisi lain, si pria juga takjub dengan partikel terselubung yang menjadi penopang Endora. Suatu ketika, si pria membawakan sebuah pistol sebagai hadiah untuk Alzrem. Habis itu, si pria menawarkan kesepakatan. Dia ingin menggabungkan permukaan dan juga Endora. Dia pun mengklaim kalau Alzrem akan bisa menguasai alam jika melakukannya. Cara pertama yang harus dilakukan adalah mengoperasikan lagi bubble. Sejak saat itu, meski menuai pro dan juga kontra, Alzrem memulai proyek bubble. Delzen adalah orang yang kontra akan hal itu. Dia pun memperingatkan abangnya kalau bakal ada bencana jika kedua dunia dihubungkan. Namun Alzrem sudah kemakan kata-kata si pria dari permukaan dan bodoh amat dengan berbagai saran dari orang lain. Si ilmuwan kemudian meminta agar Endora menyuplai keluar partikel terselubung. Dengan demikian, pihak di permukaan bisa menggunakan partikel terselubung seperti orang Endora. Dan sebagai gantinya, si pria bakal menawarkan kecanggihan teknologi. Terbuai dengan kata-kata manis si ilmuwan, Alzrem pun setuju melakukannya. Sejak saat itu, partikel terselubung secara rutin dikirimkan ke permukaan. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan partikel terselubung mulai berkurang dari waktu ke waktu. Tidak mau si pria berulah makin ngawur, Frama mencoba membujuknya untuk tidak berbuat licik. Namun si pria malah pura-pura diserang oleh Frama. Raja pun menghukum Frama dan melemparkannya ke penjara bawah tanah sampai saat ini. Emilio dan juga Sun pun terkejut mendengarkan kisah itu.
Setelahnya, Sun penasaran bagaimana bisa si pria keluar masuk lintas dunia dengan mudah. Dia pun keceplosan bilang kalau dia berasal dari permukaan. Frama yang benci orang permukaan langsung mengamuk. Saat dia ingin menyerang, mendadak cahaya menyilaukan tercipta. Dan begitu cahaya itu menghilang, Sun dan juga Emilio sudah berada di permukaan. Sun kemudian membawa Emilio pulang ke rumah. Pas sampai di rumah, emaknya Sun langsung memeluknya karena sangat khawatir. Meski begitu, si emak tampak tidak kaget pas dikasih tahu kalau Sun habis dari dunia bawah. Menurut emaknya, para arkeolog memang sudah sering membahas mengenai kemungkinan adanya dunia bawah. Selain itu, bapaknya Sun juga menduga kalau Sun ada di dunia bawah. Malahan, bapaknya Sun bekerja keras dari waktu ke waktu untuk menyelidiki mengenai dunia bawah setelah Sun menghilang. Habis itu, Emilio pun penasaran dengan foto keluarga Sun. Dia pun diberitahu kalau di permukaan ada teknologi bernama fotografi. Setelahnya, emaknya Sun malah menunjukkan foto masa kecil Sun. Saat itulah Emilio merasa mengenali foto Sun kecil itu. Besoknya, Sun membawa Emilio keliling kota. Habis puas berkeliling, mereka pergi ke tempat ayah Sun bekerja. Pas ketemu, si bapak langsung bersyukur karena Sun sudah kembali. Setelahnya, Sun pun menceritakan semua petualangannya di Endora. Bapaknya pun berasumsi kalau kristal yang membawa Sun ke Endora berperan seperti penghubung antara dunia. Si bapak pun bilang kalau kristal itu dulu ditemukan oleh emaknya Sun. Habis itu bapaknya Sun berkata kalau dia bakal berusaha menciptakan jalan menuju Endora agar Emilio bisa pulang. Menurutnya tidak butuh waktu lama untuk melakukan hal itu. Pas waktu sudah sore, Sun dan juga Emilio pergi dari kantor itu. Pas sudah meninggalkan gedung, Emilio merasakan ada yang aneh. Dia seperti familiar dengan senyuman bapaknya Sun. Bayangan masa lalu pun melintas. Dia melihat sosok bayi kecil secara samar. Setelahnya ingatannya pun perlahan-lahan mulai kembali. Dia ingat kalau bapaknya Sun pernah ada di Endora. Langsung saja Emilio berlari kembali menuju gedung tempat bapaknya Sun bekerja. Karena penasaran, Sun pun bergegas mengikuti Emilio. Langsung saja mereka berdua nyamperin si bapak. Emilio langsung membahas mengenai masa lalu bapaknya Sun. Dia berkata bahwa bapaknya Sun itulah ilmuwan yang diceritakan oleh Frama. Malahan bapaknya Sun sudah menculik anaknya Delzain. Sun pun terkejut mendengarnya. Saat itulah bapaknya Sun mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Dia berkata bahwa Sun bukanlah anaknya. Meski Sun bukanlah anak kandung, namun bapaknya sangat tulus menyayanginya. Dia pun meminta Sun untuk mendekatinya, namun Emilio menghalanginya. Bapaknya Sun menodongkan pistol dan ingin menembak Emilio. Dia juga bilang tidak akan ragu membunuhnya, sama seperti ketika dia membunuh bapaknya Emilio. Saat itulah Emilio melemparkan belatinya untuk mengecoh bapaknya Sun. Setelah itu, Emilio dan juga Sun bergegas lari dari sana. Mereka pun turun dari lift dan tertegun sepanjang perjalanan turun. Adegan kemudian berganti ke masa lalu. Bapaknya Sun atau Pak Asanaga sampai ke Endora untuk pertama kalinya. Dia menggunakan kristal yang ditemukan oleh istrinya untuk bisa sampai ke sana. Dia pun menjadi akrab dengan orang-orang istana. Dia menawarkan berbagai teknologi untuk Endora. Suatu ketika, Pak Asanaga keguguran. Kesedihan pun menyelimuti keluarga itu. Pak Asanaga kembali ke Endora, dan di sana dia berkata kalau orang permukaan tidak bisa menggunakan senjata terselubung. Dia pun berniat melakukan penelitian terkait hal itu. Setelahnya hubungan Pak Asanaga dengan Alzrem semakin baik. Kebetulan anaknya Delzen lagi sakit karena wabah. Pak Asanaga pun bersedia memeriksanya. Namun dia harus membawanya ke permukaan agar bisa mengobatinya dengan peralatan canggih. Dan untuk melakukannya, dia harus mengaktifkan bubble agar leluasa bepergian. Hal itu pun disetujui. Pak Asanaga kemudian membawa anak Delzen ke permukaan. Di sana dia dan juga istrinya merawat anak itu. Keduanya pun sangat menyayangi anak laki-laki itu dan memberinya nama Sun. Suatu ketika, bubble berhasil diaktifkan. Di sanalah Pak Asanaga membunuh Alzrem dengan pistolnya. Delzen pun mengamuk, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Asanaga memutus koneksi bubble dengan permukaan agar tidak bisa digunakan untuk bepergian lagi. Delzen pun mengamuk dan meminta anaknya dikembalikan. Tetapi Pak Asanaga cuma bilang kalau Delzen mau anaknya kembali, dia harus pergi ke permukaan.
Dan sejak saat itu Delzen menjadi raja, sementara Pak Asanaga memutuskan koneksi dengan Endora. Kembali ke masa kini, Sun dan juga Emilio kembali ke rumah. Di sana emaknya Sun menceritakan semua yang selama ini dirahasiakan. Meski Sun bukan anak kandung, namun dia disayangi seperti anak kandung. Sun pun ingat selama ini selalu disayangi. Ayahnya juga pria yang sangat baik dan jauh berbeda dengan pria yang baru saja menodongkan pistol di kantor tadi. Sun dan juga Emilio pun tiduran di kamar meski tidak merasakan kantuk. Emilio baru menyadari kalau dia dan juga Sun adalah sepupu. Selain itu, Emilio yakin kalau di akhir hayatnya, Delzen tahu kalau Sun adalah anaknya yang dibawa pergi oleh Pak Asanaga ke permukaan di masa lalu. Besoknya, Sun pun terlihat murung. Dia bilang akhirnya dia tahu kenapa dulu Emilio sangat ingin membalaskan dendam terhadap Delzen. Karena Sun terus murung, Emilio pun nekat pergi menemui Pak Asanaga. Di sana dia bertanya beberapa hal. Pak Asanaga pun menjelaskan meski Sun bukan anak kandungnya, tetapi Sun sangat dia sayangi. Setelah itu Pak Asanaga menjelaskan kenapa dia membunuh Alzrem. Jawabannya adalah karena Alzrem adalah raja yang buruk. Dia membiarkan penyiksaan dan juga penindasan terhadap Zozian dan masih banyak lagi. Pak Asanaga sendiri tahu kalau Delzen akan menjadi raja yang lebih baik bagi Endora. Karenanya Pak Asanaga membunuh Alzrem. Habis itu Emilio balik ke rumah Sun. Dia pun cerita kalau habis bertemu dengan Pak Asanaga. Emilio tidak mau Sun berakhir seperti dirinya yang mendendam sampai semuanya terlambat. Habis itu Sun pun kepingin ketemu dengan ayahnya. Di sisi lain, Demetrio dan juga yang lainnya mulai penasaran kemana menghilangnya Sun dan juga Emilio. Setelah diselidiki, akhirnya mereka tahu kalau Sun dan juga Emilio terlempar ke permukaan. Setelahnya, Pascal dan juga geng ilmuwan sudah berhasil menguak cara berpindah antar dunia tanpa bubble. Semua orang pun dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan. Pascal pun memberitahu bahwa ada sebuah alat bernama Print Blue, yaitu kristal kecil yang bisa digunakan untuk menjelajah. Untuk mengaktifkannya dibutuhkan sensor emosi yang kuat. Selama ini Sun pasti memiliki Print Blue tanpa dia sadari. Di permukaan, Sun dan juga Emilio bertemu dengan Pak Asanaga. Setelahnya Pak Asanaga menjelaskan mengenai Print Blue. Dengan kristal itu mereka bisa bepergian lintas dunia. Print Blue sendiri ditemukan di peradaban masa lalu. Selain itu, tujuan Pak Asanaga mengobrak-abrik Endora adalah untuk mendapatkan sumber daya partikel terselubung. Selama ini, tanpa diketahui oleh Sun, bapaknya sudah terus menarik partikel terselubung dan digunakan untuk menunjang kehidupan modern. Hal itu dia lakukan demi peradaban modern. Selain itu, biaya pengobatan Sun saat kecil juga mahal, dan dengan penelitian terkait partikel terselubung itulah Pak Asanaga bisa mengobati Sun yang terkena wabah. Sun kemudian bertanya bagaimana dengan nasib Endora. Pak Asanaga ternyata tidak peduli jika Endora runtuh setelah kehabisan partikel terselubung. Jika kelak partikel terselubung habis, maka penelitian Pak Asanaga untuk mendaur ulang partikel tersebut pasti sudah selesai. Sun pun mengamuk dan menganggap tindakan bapaknya itu kejam. Saat itulah mendadak Sun dan juga Emilio terhisap ke dalam cahaya. Mereka pun terlempar kembali ke Endora, tepat di tengah-tengah pertarungan melawan Ibelda. Emilio dan juga Sun pun terlibat dalam pertarungan tersebut. Guidoro juga muncul dan ikut bertarung. Meski begitu, gabungan semua kekuatan masih tidak cukup untuk mengalahkan Ibelda. Sampai akhirnya, mendadak Ibelda terhisap dalam wujud monster mengerikan yang muncul dari tubuhnya. Sosoknya menjadi raksasa dan menebarkan teror yang lebih mematikan. Di sisi lain, Demetrio menemui Pascal di istana. Mereka pun membahas mengenai berpusatnya aliran partikel terselubung ke satu titik di Endora. Titik tersebut ada di kawasan lautan. Pascal pun mengetahui legenda mengenai sebuah sisa-sisa peradaban kuno bernama Tirnagok di tengah laut. Sepertinya bangunan seperti menara menembus langit itulah yang menyedot partikel terselubung dari seluruh Endora. Tidak lama kemudian, Sun dan juga yang lainnya sampai di sana. Sun pun membenarkan kalau partikel terselubung memang tersedot ke satu titik. Dia pun mengaku kalau pelakunya adalah ayahnya di permukaan. Setelah itu dia menceritakan semuanya. Karena itu mereka pun merencanakan untuk pergi ke Tirnagok dan melakukan sesuatu di sana. Besoknya mereka berangkat. Pasukan istana dikerahkan untuk menghentikan Ibelda, sementara Valarion berubah menjadi naga raksasa.
Sun dan juga gengnya pun naik ke punggung Valarion. Lantas dia terbang melesat meninggalkan istana. Celakanya, kaki Valarion tertangkap monster Ibelda. Naga itu pun mulai kewalahan dan tidak bisa membebaskan diri. Saat itulah Pascal melompat dari punggung naga dan melakukan peledakan diri demi membebaskan Valarion. Setelah dia melakukannya, rombongan Sun pun melanjutkan perjalanan mereka. Sun dan juga Emilio melanjutkan perjalanan menuju Tirnagok. Sementara itu, Demetrio dan juga para prajurit bertarung melawan Ibelda. Saat pertikaian itu terjadi, Joseph keluyuran di kawasan hutan mencari Pascal. Dia yakin kalau Pascal belumlah mati hanya karena ledakan seperti tadi. Sementara itu, Sun dan juga Emilio sudah mencapai ke area menara. Mereka pun melesat ke atas dan menembus terjangan angin yang sangat kencang. Sampai akhirnya mereka tiba di permukaan menara. Di sana ada sebuah kristal raksasa yang sepertinya adalah penghisap partikel terselubung. Setelahnya, mereka berdua mencoba menghancurkan kristal itu. Namun ternyata kristal itu sangatlah kuat. Untungnya, Sun cukup ahli dalam urusan kristal. Dia tahu kalau setiap kristal punya caranya sendiri untuk dihancurkan. Dia pun mencoba langsung menikam kristal dari atas dan serangannya sukses membuat kristal itu retak. Sebelum keduanya menghancurkan kristal, mendadak Pak Asanaga muncul di sana. Dia tidak akan membiarkan kristal tersebut dihancurkan begitu saja. Sementara itu di bawah, pertarungan melawan Ibelda semakin sengit. Kombinasi banyak prajurit tidak bisa menghentikan Ibelda. Sampai akhirnya Guidoro nekat membiarkan dirinya tertangkap, lantas meledakkan diri dari dalam. Ibelda pun hancur berkeping-keping. Kembali ke atas, Sun kemudian meminta bapaknya untuk tidak merusak Endora. Namun si bapak tidak peduli lagi dengan Endora. Setelahnya dia memunculkan senjata terselubung, yaitu 4 tentakel mekanik dari punggungnya. Emilio pun kaget kenapa bisa orang permukaan memiliki senjata terselubung. Ternyata Pak Asanaga sudah melakukan eksperimen dengan tubuh bapak kandungnya Emilio dan menggabungkan beberapa tubuhnya dengan tubuh bapaknya Emilio. Dengan cara itu, Pak Asanaga bisa memiliki senjata terselubung. Setelahnya, Pak Asanaga pun menyerang Valarion sampai dia nyungsep. Habis itu, Sun dan juga Emilio pun terlibat pertarungan sengit melawan Pak Asanaga. Saat Sun dan juga Emilio mati-matian menyerang, Pak Asanaga cuma berdiri diam dan membiarkan 4 tentakelnya yang beraksi. Sementara itu di bawah sana, Joseph menemukan Pascal yang nyangkut di pohon dengan selamat. Kembali ke atas, Emilio terhempas karena serangan dari Pak Asanaga. Tidak lama kemudian, Sun pun maju dan sukses membuat salah satu tentakel bapaknya hancur. Meski begitu, Pak Asanaga masih sangat kuat. Melawan Sun yang masih bocah tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Karena Sun ngeyel tidak mau menurutinya, Pak Asanaga pun langsung berniat mencelakai Sun. Dia menangkap tangan dan juga kaki putranya itu. Dia pun mengancam akan membunuhnya, namun Sun tidak peduli dengan ancaman itu. Tidak mau Sun celaka, Emilio kemudian bangkit. Mendadak senjatanya berubah menjadi pedang panjang yang bercahaya. Dan dengan sekali serang, dia berhasil menumbangkan Pak Asanaga. Seketika itu juga kristal di puncak menara ikut pecah. Menyusulnya, seluruh menara runtuh tidak bersisa. Untungnya Valarion masih bisa terbang dan membawa keduanya pergi ke tempat aman. Beberapa waktu kemudian, Sun dan juga Emilio bersatu kembali dengan orang-orang di istana. Mereka semua happy karena konflik akhirnya berakhir. Malamnya pesta besar pun diadakan. Demetrio membagi-bagikan kekuasaan wilayah Endora kepada teman-temannya. Habis itu Sun pergi keluar. Emilio menyusulnya karena tahu apa yang akan dilakukan oleh Sun. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Sun menggunakan kristalnya untuk kembali ke permukaan. Dan di saat yang bersamaan, kristal itu kemudian hancur, sehingga dia tidak bisa lagi melakukan perjalanan lintas dunia. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Anime ini memiliki konsep cerita yang sangat menarik dan dieksekusi dengan cukup oke. Alur ceritanya padat dan tidak banyak komedi-komedi yang tidak penting maupun episode filler. Jumlah episodenya yang cukup banyak juga tidak terlalu terasa karena sepanjang cerita tidak ada hal yang terasa mubazir. Kalau mau membahas kekurangannya, Mimin rasa ada banyak karakter minor yang akhirnya tidak meninggalkan kesan sama sekali. Teman-temannya Demetrio itu bisa aja dihilangkan dan tidak ngefek ke cerita.
Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.